Transdermal Patch adalah sistem penghantar obat yang inovatif untuk memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medikal aktif ke dalam tubuh melalui kulit. Komponen dasar dari Transdermal Patch adalah matriks polimer dan serat sebagai penguat pada bagian yang melekat pada kulit yang secara sensitif akan memberikan tekanan ketika ditempelkan ke permukaan kulit di mana bahan medikal tadi akan terurai dan menembus ke dalam lapisan kulit. Pada saat ditempelkan ke kulit, maka segera molekul-molekul nutrisi yang terdapat pada patch tersebut secara otomatis akan keluar dari medianya dan masuk melalui lapisan kulit dan terserap ke dalam sistem pembuluh kapiler, lalu dikirimkan ke sel-sel target dan akan bekerja dalam hitungan menit. Siapapun yang menggunakan Transdermal Patch pasti merasakan manfaatnya. Oke, Mas Sandik udah standby ya, Sandik ya. Oke, kita sambil cek live-nya dulu nih, Mas. Oke, cek suara dulu, Mas Sandik, Ya, coba. halo. Ya. Oke, sip ya. Ya. Kita Gimana? saksikan dulu, bentar. Oke, kita setting dulu nih. Ada backgroundku loh ini. Hah? Wayang. Ntar ya. Kita. Oke. Sambil kita cek dulu nih anunya. Suara bagus nggak, Mas? Sana, Mas. Siap, siap. Bagus. Suara Bagus. sinyal bagus ya. Kerasnya suaraku pas. Oh, pas. Oke ya. Kita mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman di seluruh Nusantara, hari ini kita kembali lagi di acara diskusi santai minggu pagi ya. Tentunya dengan seorang narasumber yang insya Allah hari ini istimewa. Oke, kita sapa dulu nih narasumber kita nih. Halo, Mas Andik. Biasanya saya sapa Mas Andik ini ya. Sapa Mas Andik. Gimana kabarnya, Mas Andik? Sehat, kaya, dan bahagia. Siap ya, berbagi hari ini ya, dan teman-teman ya. Oke, teman-teman di seluruh Nusantara, saya juga tidak sabar hari ini. Bahkan nih yang hadir nih bukan sekedar dari Indonesia nih, Mas Andik. Yang lihat live Facebook kita hari ini nih. Bahkan dari teman-teman dari Hong Kong, teman-teman dari Korea Selatan saya juga lihat sudah hadir, teman-teman dari Singapura dan beberapa teman-teman ya dari dari Taiwan juga hadir nih. Wah, ini bakalan seru nih ya. Teman-teman yang hadir pada hari ini boleh chat di kolom komentar ya. Teman-teman dari mana saja biar kita bisa saling mengenal ya. Baik teman-teman di seluruh Nusantara bahkan di mancanegara, hari ini tentunya seperti yang saya bilang tadi nih istimewa sekali nih. Karena sosok yang hari ini akan hadir jadi bintang tamu kita adalah sosok seorang pengusaha nih. Oke, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih dengan Mas Andik. Oke, Mas Andik, boleh kita berkenalan dulu Mas Andik? Silakan Mas Andik. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Andik Suprianto. Perkenalkan nama saya Andik Suprianto. Saya berdomisili di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Gunung Mas tepatnya. Latar belakang pengusaha. Oke, siap. Oke. Dari Gunung Mas ya, Gunung Mas Kuala Kurun ya, Kalimantan Tengah. Wah, itu cukup lumayan nih. Kalau dari ibu kota provinsi kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam ya, Mas ya? Iya, betul.
perjalanan. Oke teman-teman ya. Nah ini seru nih dengan seorang pengusaha ya. Nah kalau boleh tahu nih Mas Andik, usaha yang sekarang dirintis apa saja? Setahu saya kan ada beberapa usaha toko ya, beberapa toko. Nah boleh cerita sehingga alurnya nih sehingga bisa sampai ke Kuala Kurun gitu kan, Gunung Mas, kemudian usahanya bisa berkembang di sana gimana Mas Andik? Ya, Boleh Mas Andik. Yang jelas kami hijrah itu kami kan 8 bersaudara. Kami 8 bersaudara ya. Ya, bukan dari latar belakang orang yang berada. Memang benar-benar dari orang nol, dari orang yang memang miskin standar lah ya. Standar ya. Ya, standar ya. Ya. Dari situ kami kalau tidak saya hijrah tidak akan pernah besar saya. Saya dari situ kehidupan kami tidak akan bisa berubah. Dari situ kami putuskan pada saat itu kami putuskan saya akan hijrah. Saya harus hijrah kalau saya akan bisa besar. Karena keputusan ini ya jelas menentukan masa depan saya. Kita nggak tahu. Jadi intinya mungkin penghasilan dan harapan saya kalau di tempat itu tidak akan bisa berubah. Di situ kami putuskanlah hijrah ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dari situ kami bangkitnya dari situ. Dan kami memulai usaha yang jelas kami pernah menjalankan suatu perusahaan bisnis. Bisnis ya. MLM itu ya. Ya, siap. MLM kelurahan lama ya. Terular. Betul. Nah, dari situ kami berjuang, kerja keras, sudah apapun. Karena kami mempunyai satu dream yang tidak akan pernah berhenti. Ya kalau bukan kami yang merubah, siapa lagi? Dengan hormat saya sama keluarga, saya putuskan, saya minta restu, saya putuskan, apapun resikonya, kalau 3-5 tahun bisa merubah kehidupan saya, kenapa tidak? Dari situ saya putuskan ke Kalimantan Tengah dengan bisnis, ya dengan berjuang, banting tulang siang malam. Kepala di kaki, kaki di kepala ya. Itu luar biasa. Tapi itu sebuah keputusan. Saya tidak pernah mundur. Nggak ada keraguan. Satu lubang jarum keraguan saya tidak ada. Saya tekad bulat, saya harus berhasil. Dari situ ternyata di kelurahan lama saya bisnis berjuang sebelumnya sudah, ya. Bisnis sebelumnya ya. Nah, dari situ ternyatalah saya bukan gagal, berhenti sebelum finish. Saya bangun lagi usaha, saya merambah apa yang peluang. Saya memang benar-benar di titik nol. Dari situ. Pernah mengalami sampai titik nol juga ya, Mas Andik ya? Waduh, luar biasa. Seru nih. Terus bangkit lagi ya, bangkit lagi. Betul. Jadi kebetulan dari titik nol itu, ya ada satu orang. Disitulah katanya rezeki tidak jauh dengan jodoh. Kebetulan saya dapatlah orang Kalimantan Tengah, Palangkaraya atau Gunung Mas. Gunung Mas. Itu singkat cerita ya. Dari situ, nah dari situ kami menikahlah. Ya, prosesnya. Itu. Nah, dari situ kami benar-benar menikah. Katanya enak. Ternyata seperti ini ya, bebannya sangat berat. Menikah. Tambah berat lagi ya. Iya. Punya tanggungan. Tapi dari situ luar biasanya. Kita putuskan rezeki kalau niat baik tidak akan pernah berubah. Jadi niat baik itu luar biasa. Hasilnya pasti. Luar biasa ya. Dari situ kami kebetulan menjalankan usaha lah di luar bisnis yang itu. Kami mempunyai usaha baru. Dari usaha baru kafe kami bangun. Kafe saya bikin seperti multi level. Saya bangun dari nambah satu lagi, punya satu, saya bangun lagi satu, bangun lagi sampai 4, mau hampir 5. Nah, usaha kafe situ. Disitulah ternyata saya sudah bangun. Selama ini ternyata saya mencari duit itu untuk istri dan anak. Kami lupa padahal kebaikan ini banyak. Kesuksesan ini menunggu saya, doanya dari orang-orang yang keluarga saya, mungkin keluarga saudara istri, tadi, 8 saudara ya. Semua. Selama ini saya mementingkan
berjuang untuk anak istri, tapi lupa itu semua. Ternyata doa dari orang sekitar kita, keluarga kita, biarpun jauh, sahabat-sahabat saya, ternyata kami lupa itu. Penghasilan ya cukuplah 1 bulan bisa 70 sampai 80 juta. Wow. Tapi wow. itu bukan suatu, saya ingin berbagi, tapi seperti apa? Karena di bisnis ini kalau usaha sendiri itu saya yakin kita lupa berbagi. Egois. Yang ada sikut kanan, sikut kiri. Perjuangan itu. Kalau namanya, saya yakin dengan hormat bagi pengusaha rata-rata itu. Memang kita tidak akan pernah besar kalau tidak ada pesaing. Tapi sikut kanan, sikut kiri. Pasti terjadi itu ya, Mas ya. Terjadi. Hati ini, saya tidak mau hati ini kotor gara-gara saya gimana caranya menjatuhkan lawan, gimana caranya orang lain jatuh, itu aja. Tapi saya, aduh, saya nggak mau seperti ini. Kita hidup ini dengan damai hati, kebersihan hati. Dari kebersihan hati itulah rezeki akan datang luar biasanya. Betul, betul, Mas. Saya juga pernah membangun beberapa dulu ya, di saat sama. Saya juga di titik nol. Di titik nol, saya membangun usaha itu kerjasama dengan kawan punya usaha ini, Mas. Usaha percetakan, dia punya desain-desain grafis apa segala macam itu ya. Nah, jadi saya itu ke kantor-kantor, salah satunya ke Gunung Mas juga itu, pengadaan barang gitu ya. Cuman itulah namanya bisnis, sikut kanan sikut kiri agar proyek kita lolos gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir, wah ini nggak bisa kalau begini, risikonya terlalu besar juga ya. Iya. Besar dengan, juga. Oke. Ya malam nggak bisa tidur mikirkan gimana besok gimana. Ya kebetulan kalau penghasilan cukup kita lebih dari cukup malah ya. Ya. Tapi itu tadi ketenangan dan kebahagiaan kami ingin berbaginya. Dari betul, situ. Betul. Ya. Oke, siap nih. Ini seru nih, bakalan seru nih. Tapi sebelum ini kan di bisnis sebelumnya ya, kebetulan saya sudah pernah bersama dengan Mas Andik di bisnis itu ya. Pernah tidur tempat Mas Andik juga, bangun bisnis itu luar biasa ini ya. Nah, tapi sebelum itu juga pernah ikut bisnis ya, bisnis waktu di masa pandemi juga ada bisnis MLM juga yang digeluti ya. Iya. Oke, di bisnis kelurahan lama, kemudian dikenali dengan bisnis MLM, itu dari Bali ya. Dari Bali ya saya lihat ya. Ini luar biasa juga ya, banyak pembelajaran ya. Banyak. Oke Mas Andik. Nah, jadi gini Mas Andik ya. Sebelum pada dasarnya kan ini udah beberapa, tentu banyak orang. Jadi begini Mas. Banyak orang itu kalau dari sudut pandang seorang pengusaha nih Mas Andik ya. Banyak orang yang ketika dia jatuh ya, bisnisnya jatuh atau dia pernah mengalami trauma, itu wajar ya orang mengalami trauma akhirnya tidak melirik lagi sebuah bisnis, terutama bisnis multi level marketing atau network marketing. Lebih keren sekarang network marketing, Mas. Tidak melirik bisnis network marketing. Karena pada dasarnya trauma ya, Tadi malam ya. Saya juga prospek ya dengan Mas Risman. Saya prospek dengan Mas Risman. Ya, kita datangilah seseorang yang dia pernah ikut di bisnisnya dan trauma akhirnya menutup diri, kalau bisnis seperti ini saya tidak tertarik. Saya bilang enggak masalah, itu pilihan hidup ya. Nah, jadi ini menarik nih. Kira-kira Mas Andik pernah nggak mengalami, wah kayaknya bisnis network marketing ini kayaknya nggak bisa, saya lebih fokus ke konvensional aja, membesarkan. Pernah berpikiran seperti itu nggak Mas? Boleh Mas Andik sharing Mas Andik? Betul. Saya pernah berpikir itu. Saya ada. Tapi malam itu saya berpikir kalau ketraumaan ini akan jadi ketakutan saya tidak akan bisa sukses dengan trauma ini. Trauma ini saya rubah jadi keberanian. Trauma ini saya rubah jadi keberanian itu. Keberanian itulah yang akan menentukan masa depan saya. Betul. Bahkan ada kata-kata bijak begini ya Mas ya. Masa lalu itu jangan dijadikan pedoman gitu ya katanya. Betul. Ya. Masa lalu jangan jadikan pedoman, tapi jadikan pelajaran untuk masa depan kita jauh lebih baik depan. Ya. Betul sekali nih. Berarti pernah mengalami trauma juga. Betul. Wah, kita lebih fokus ke konvensional aja. Iya. Kalau trauma itu sifat manusiawi.
dari ketraumaan, ya Mas. Jadi kita ya memang jatuh pasti pengen bangkit, dari jatuh bangkit. Memang tidak mudah itu untuk menyusun, tapi harus itu malam, saya jam 12 malam saya menenangkan diri, saya akan cari perusahaan multi level yang baru, yang benar-benar membantu orang. Saya malam itu saya berdoa. Saya pengen jam 12 malam. Saya kalau berdoa itu jam 12 malam. Karena semua posisi nol ya. Oh, posisi nol. Itu yang saya pasti keluar dari rumah. Saya nggak di dalam rumah. Saya keluar, saya menenangkan benar-benar apa yang saya putuskan. Kalau sudah keputusan itu menemukan, itulah jawaban. Saya akan ingin menemukan perusahaan multi level marketing yang memang benar-benar bisa membantu orang. Kita ini hidup ini tidak lama ternyata. Iya, betul. Jadi dari niat membantu orang, diri kita akan selamat. Niat membantu orang dalam segi uang, kita akan mendapatkan uang. Membantu dalam segi kesehatan, kita akan dapat sehat. Itu sudah hukum. Hukum tabur tuai ya, men. Tabur tuai ya. Betul. Itu yang sebenarnya yang didapat di multi level yang benar-benar. Kalau multi level menaruh hati ke manusiawi, menaruh hati, saya yakin bisnis itu akan luar biasa. Tidak untuk kepentingan pribadi ya, betul. Ya. Betul Mas. Saya juga gini ya. Ya mungkin Mas Andik juga pernah ya. Ya kita kan ya mohon maaf di kelurahan lama juga kan sudah keliling Indonesia juga. Mas Andik juga mungkin namanya dikenal gitu ya. Sehingga ini jadi ini ya. Saya pernah sampai didatangi teman itu, sampai disupport, ini Mas mobil untuk jalan, ini modal untuk jalan. Nah, di saat kondisi seperti itu sebenarnya kalau kita lihat kita ini kan wajar lah, fitrah kita manusiawi lah, kita kalau dikasih modal begitu pengen ya, betul ya Mas ya, apalagi dikasih operasional begitu. Tapi yang kita lihat kalau kita terjun ke sebuah bisnis tentunya karena kita ini kan membawa nama baik, betul ya Mas ya, membawa nama baik kita, apalagi kalau kita nanti diterjun di industri network marketing, tentu banyak orang yang kita ajak, tentu banyak mitra yang kita ajak tentunya ya. Nah, itu juga akan berpengaruh ke nama baik kita kalau kita ikut sebuah industri yang industri itu hanya sesaat. Betul ya, Mas ya? Betul. Pasti sesaat. Betul. Kalau kita ini ternyata integritas, kejujuran ini sangat utama. Kalau kita benar, kita jujur, kita ini jadi pemberani. Kalau kita berbuat salah, itu jadi penakut. Tinggal itu pilihan. Kalau kita benar, kita putuskan, kita niat baik, jangan pernah takut menawarkan segala hal. Betul. Iya. Tergantung niat kita saja. Kadang teman-teman takut menawarkan. Apa yang kita takutkan? Toh kita tidak berbohong. Toh kita niat baik. Gara-gara kita menawarkan, toh kita ditolak, itu nggak akan mati. Kita ditolak orang nggak mati. Tapi kalau orang itu mau masa depan kita punya partner, itu kan suatu kebahagiaan. Gara-gara kita diterima orang itu masa depan. Jadi pikirkan niat kita. Bukan kita niat membohongin, bukan niat apa, tapi niat baik kita. Mengajak berpartner. Hebat kita. Kita belum apa-apa aja sudah mengajak partner, itu kan luar biasa. Sebenarnya. Betul Mas. Jadi gini ya, ada kadang-kadang kita di lapangan begini Mas Andik. Nah, kalau bisnis seperti ini kan Mas, bisnis ngajak-ngajak orang. Namanya ngajak-ngajak orang nggak bisa lah. Saya nggak bisa nih bisnis ngajak-ngajak orang. Nah, sekarang tanya nih. Menurut Mas Andik nih, dari segi pengusaha nih, dengan income sudah 70-80 juta ya. Nah, kira-kira di bisnis Mas Andik itu nggak perlu ngajak orang nggak Mas? Nggak perlu relasi, nggak perlu ini di konvensi atau udah sendiri aja? Tidak bisa. Nggak bisa tidak ya. Bisa. Mau bisnis orang apa tetap bermitra orang ya. Sukses iya. Orang sukses di dunia, orang sukses di mana saja punya teamwork, punya tim. Orang kepercayaan punya tim. Tidak kita sukses sendiri itu bohong, tidak. Caleg Mas ya. Caleg ya. Mau jadi bupati, mau jadi kades, bahkan sampai posisi presiden pun punya tim sukses ya. Punya tim, nggak bisa sendiri ya. Betul. Ya. Jadi itulah buat ya intinya semuanya sih berhubungan ya, katanya
ya hubungan manusia ya sama hubungan Tuhan juga tetap itu tidak luput. Bukan Betul. hubungan Tuhan saja kita menutup diri sama manusia tidak bisa. Kita tetap. Iya. Oke, luar biasa ini. Oke nih, Mas Andik nih. Ya. Ini obrolan kita nih semakin seru nih, Mas Andik ya. Semakin seru. Tapi apa namanya? Saya pengen ini nih melihat ya. Ya sekarang kebetulan kalau boleh tahu nih industri bisnis apa yang sekarang kita tadi kan ngomong network marketing, multi level marketing. Nah, sekarang nih Mas Andik nih di bisnis apa sekarang nih? Kalau boleh tahu nih ya. Ya, kebetulan ini luar biasa ini. Jadi yang luar biasa ini ada seseorang yang memang yang memperkenalkan. Ya, yang jelas pertama saya luar biasa. Awalnya saya tidak respon, tidak. Saya nggak begitu responsif. Tapi luar biasanya orang yang satu ini, ya terima kasih untuk Bapak Muhammad Arsyad. Mas Arsyad, terima kasih ya. Beliau ini luar biasa ini. Lewatnya bukan lewat saya ini. Lewat istri saya. Lewat istri saya, luar biasanya. Di saat itu istri saya dikenalkan sama bisnis ini. Dan saya itu karena sudah nggak usah dulu ya. Kita wajar ya. Iya, wajar. Tapi saya kebuka. Padahal saya sebenarnya pengen dikenalkan bisnis MLM, tapi yang benar-benar multi level, yang benar-benar kualitas. Saya ini berdoa juga. Tapi saya berpikir, nah, jangan-jangan ini. Tapi saya lihat dulu lah sistem apa produknya, gimana. Tapi luar biasanya istriku itu luar biasa. Terima kasih kepada istriku, Oktora Mimik. Rookie, spesial my apprentice ini. Ya. Talent apprentice ini. Luar biasa. Luar biasa mengenalkan dengan benar-benar ya ngotot ya, ngotot. Ya, mau tidur cerita. Memang produknya bagus ini. One more ini bisnisnya. Oke, luar biasa ya. Setiap hari-hari dikenalkan ya, bagus ya. One more. Dari situ saya, betulkah yang ini memang jawaban dari doa saya. Kadang kita ini lupa berdoa, ternyata itu jawabannya sudah jelas. Sudah di depan mata kadang-kadang. Di depan mata. Nah, disitulah. Justru gini ya Mas Andik ya. Ada sebuah ini ya kata-kata yang menarik sebenarnya. Tuhan itu memberi kita bukan apa yang kita minta. Betul ya? Tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Betul ya? Betul. Pada malam itu saya waktu kita sempat ya kita video call. Saya video call pertama, video call kedua disambungkan sama Pak Eko Wahyudi, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Eko Wahyudi ya. Luar biasa. Jadi saya malam itu nggak bisa tidur saya. Apakah ini keputusan? Tapi saya tidak akan menyia-nyiakan peluang karena peluang ini takut tidak datang 2 kali. Iya betul. Kami takut itu. Sama hal peluang itu saya benar-benar jeli saya. Apalagi pengusaha ya Mas ya. Apalagi pengusaha ini itu sebenarnya kalau kata Helmi Yahya ya, seorang pengusaha itu bukan hitung-hitungannya. Ini hitung untung rugi, tetapi insting bisnisnya. Betul ya Mas ya? Betul. Wah, ini kayak cocok nih. Nah, itu mungkin terjadi juga di Mas Andik nih, kayaknya cocok nih. Dan saya sukanya yang menawarkan tidak cerita gimana ini akan besar, ini iming-iming dapat ini, tidak. Kalau Mas Andi mau menaruh hati terhadap orang lain, suka bantu, ya di bisnis ini. Sesuai proporsional yang Anda dapatkan. Itu yang membuat saya ini. Cocok ini ya. Cocok. Jadi enggak yang harus dapat ini tidak. Ini proporsional akan mendapatkan apa yang Anda perjuangkan. Dari situ saya putuskan, itu tengah malam saya putuskan, saya akan bangun bisnis ini, saya akan berjuang. Kalau sudah saya putuskan, saya yakin saya tidak akan pernah mundur. Dari situ itu saya putuskan, saya akan berjuang ini sudah. Kebetulan kita susun, saya susun sebelum melangkah ini, siapa-siapa orangnya. Saya susun dulu siapa-siapa orangnya, karena kata istriku, yakin ini, sudah. Kalau saya sudah yakin,
tidak akan mundur. Yang dulu saja saya berani kok berjuang siang malam, geledek hujan, saya berani berjuang. Jelas-jelas ini. Tapi kita banyak belajar. Kalau ibarat saya Betul. sharing cerita ya, kita tidak pernah melupakan bisnis Oh, sebelumnya. tidak. Justru kita banyak belajar dari situ. Betul. Kalau ibaratkan kita kuliah ya Mas Andik ya. Yang namanya kuliah kan tidak langsung kerja, tidak dapat hasil tidak maksimal, tidak masalah. Tapi ilmu yang kita dapat nih luar biasa tentunya. Di bisnis sebelumnya. Dan ya. Saya ingat waktu kenal bisnis ini, jujur, ya mungkin saya di bisnis saya mengasih saudara. Hanya itu saja, nggak hanya uang. Saya melihat saudara seperti ini, saya seperti apa. Dan dengan hormat saya kepada saudara-saudara saya ingin mengangkat derajat semua keluarga. Siapa lagi? Betul, itu pesan orang tua. Saya tuh ya mikul dhuwur mendem jeruk, itu ada pepatah Jawa seperti itu. Ya, kalau sesuatu hal yang tidak baik, jangan sampai keluarga ini kena imbasnya. Jaga nama baik. Kalau memang niat mengangkat derajat yang benar-benar tinggi, angkat semuanya. Dari situ saya putuskan, saya kalau memang benar-benar serius ini, saya siapkan keluarga saya, mungkin ini bisa mengangkat derajat keluarga saya. Dari situ saya telepon saudara tertua semuanya, dan orang tua juga ya tidak lupa hormat. Karena saya kalau sudah hubungan sama orang tua, saya ini paling takut. Saya nakal, tapi saya tidak berani sama orang tua. Itu arti saya. Keramat ya. Saya ini, keramat ya. Sama orang siapa saja saya berani, tapi satu sama orang tua saya takut saya. Itu yang membuat saya dari dulu kalau ingin ya nggak pernah saya menyakitkan sampai benar-benar orang tua sampai nangis itu. Ya pernahlah kenangan buruk saya sampai orang tua nangis itu, cukup satu kali itu saja. Habis itu saya tidak akan. Dari situ saya berpikir kalau membahagiakan orang tua ini ya berapa sih orang tua? Tapi saya ini mau mengangkat semua saudara-saudara tertua saya, saudara saya. Mungkin dari sinilah orang tua akan bahagia, doanya orang tua. Dari situ kami susunlah bisnis ini. Saya susun itu. Sebelum saya melangkah itu, ya saya kan tetap konsultasi sama Mas Arsyad kan pada saat itu. Saya siapkan, saya susun semuanya. Sebelum saya melangkah, saudara semuanya tidak ada yang tidak gabung dari 8. Semuanya gabung dari One More, dari keponakan, dari semuanya saya susun. Oke, Mas Andik, sebelum kita beranjak lebih jauh nih, mungkin audien kita hari ini nih bingung nih, bisnisnya apa nih? Dari apa nama bisnisnya yang Mas Andik jalankan sekarang? Kemudian dari mana saja? Sampai nanti kenapa nih Mas Andik dengan posisi seorang pengusaha, banyak orang ini kalau dilihat dari segi pengusaha ini kan sudah nyaman, ngapain repot-repot lagi gitu kan? Ini ada apa? Nah, boleh Mas Andik bisnisnya apa? Kemudian nih bisnisnya dari mana? Boleh share ke teman-teman nih biar kita bisa mengenal. Betul. Jadi kami sebelum memutuskan itu kami berpikir tidak selamanya usaha kami ini akan besar. Kita ya apa salahnya sebelum sumur kering kita membangun sumur lagi, menggali sumur lagi. Itu yang membuat ketakutan saya. Jadi untuk zona nyaman ini ya jangan sampai zona nyaman. Ini membuat kita kalau ingin income lebih dari 70-80, pengen yang lebih, berarti saya harus merubah cara saya. Harus merubah aktivitas saya ini. Saya yang biasanya jam segini istirahat, saya harus menambahin lagi. Nah, kebetulan itu tadi dengan bisnis One More ya. Dari Turki. Terima kasih One More ya dari Turki. Ya intinya bisnis dari Turki, bonusan dolar. Bersyukur dong kita tinggal di Indonesia dengan dihabiskan rupiah tapi mendapatkan dolar. Itu yang membuat saya tergelitik. Jadi kita ini bisnis Eropa ini dahsyat dari situ. Dan itu pun produk sehat. Iya, betul. Produk kesehatan. Oke nih, satu lagi nih Mas Andik, tadi belum tersampaikan nih. Ya. Nah, di sisi lain nih, kan
kalau berbicara income tadi tentunya dengan penghasilan di konvensional di atas 50 juta lah. 60 sampai 70 juta saya yakin kalau beli kerupuk penuh itu Mas ya. Tapi kenapa nih? Ada motivasi apa? Sedangkan kan Mas Andik sebelum terjun ke bisnis One More ini sudah menjalani 2 bisnis MLM. Ya, sampai ke lumayan ke posisi leader juga ya, di bisnis sebelumnya posisi leader. Di bisnis kedua juga posisi leader. Betul ya? Dan pernah mengalami trauma. Tentunya mengambil kesempatan atau mengambil sebuah peluang itu kan tidak mudah seperti Mas Andik cerita tadi. Tidak mudah. Ya, nah kalau boleh tahu nih motivasi apa dengan income yang sudah cukup, ya kan? Sudah cukup lebih lah itu kan. Tapi kenapa nih mau terjun ke bisnis One More nih kira-kira? Motivasinya apa kalau boleh tahu Mas Andik? Biar teman-teman pengusaha di luaran sana juga menilai ternyata bisnis ini bukan sekedar dikerjakan oleh orang yang ecek-ecek loh. Orang yang nggak punya kerjaan, orang yang utangnya banyak, orang yang ibaratnya iseng-iseng saja. Nah, ini hari ini hadir di depan kita nih sosok seorang pengusaha yang kalau orang di luar sana melihat, loh, seorang pengusaha saja nih masih mau melirik di sini, betul nggak ya? Nah, ini motivasinya apa nih Mas Andik sehingga terjun ke One More nih? Ya, jadi motivasi saya ini yang jelas saya pertama untuk keluarga yang jelas. Saya pengen di kedepannya nggak mau keluarga saya sedih. Saya pengen keluarga tersenyum. Dan saya memutuskan benar-benar ini hati saya menaruh ke anak yatim. Anak yatim dan sama benar-benar orang susah yang banyak di sekeliling saya nih. Saya ini benar-benar banyak kalau saya mau memperhatikan anak yatim, orang memang hidupnya susah, saya yakin saya tidak akan pernah hidup susah. Mereka kalau tidak kita pikirkan, siapa lagi yang memikirkan? Dari situ doa. Dan kalau seperti itu saya harus punya income lebih kalau saya memikirkannya. Dan saya membantu tidak di saat benar-benar saya sukses. Ya mulai saat ini saya putuskan. Saya putuskan. Saya ingat impian saya juga pengen ada terjadi dengan bisnis One More ini, panti asuhan itu ada di Gurun. Itu berkat dari One More. Amin. Dari tim kita semua. Niat itu sudah impian. Mulia sekali nih, Ini dahsyat ini ya teman-teman ya. Yang pertama tadi motivasinya adalah orang tua tentunya ya. Motivasi orang tua. Kemudian yang kedua, walaupun di posisi Mas Andik tentunya ya kan, apalagi namanya bisnis konvensional ya Mas ya. Bukannya sekedar berbicara keluarga, toh pun kalau keluarga terjun ke bisnis itu belum tentu sistem ini betul-betul berjalan ya kalau tidak kita pegang sendiri ya. Nah, tapi ya kembali lagi bisnis One More ini bisa menjadi solusi buat keluarga ya. Artinya kita tidak memberikan ikannya, tapi kita memberikan pancing masalahnya ya. Sehingga mereka bisa mandiri gitu ya. Ini luar biasa nih. Bahkan yang ketiga ya memang di sisi lain kita juga perlu orang di sekeliling kita. Ya, orang di sekeliling kita juga perlu nih. Nah, oke, teman-teman nih. Ini luar biasa ini. Kalau boleh tahu nih Mas Andik. Nah, ini nih tentunya tadi kan udah ya dari segi pengusaha. Nah, sekarang nih prestasi apa nih yang Mas Andik dapatkan? Karena saya dapat bocoran ini dalam waktu 4 hari saja. Dalam waktu 4 hari Mas Andik bisa berpenghasilan ya di atas 10 juta gitu ya, di atas 10 juta ya dalam waktu 4 hari. Nah, ini gimana nih ceritanya Mas Andik? Jadi kalau pribadi saya dengan secara hormat ya, bukan saya sombong. Jadi artinya kalau saya modal kecil, saya pasti memandang sebelah. Padahal ini bisnis besar. Betul. Saya bertekad itu, saya putuskan sudah kita susun, kita garap, dan itu pun 4 hari jangan terjadi saya saja peringkat rugi. Kalau bisa saya nyiapkan 4 orang sampai 5 orang sebenarnya itu pengennya rugi itu. Iya. Terjadi ternyata dari waktu itu saya berpikir malam, saya melangkah ini bukan saya yang punya penghasilan. Itu kalau saya pribadi punya penghasilan seperti saya di usaha swasta. Konvensional sama aja. Berarti saya ini gimana caranya saya menciptakan di bawah saya punya penghasilan. Bukan saya.
tapi saya mikirkan di Oke. bawah saya. Itu pun semua Betul. keluarga saya siapkan, saya susun. Oke, siap. Saya Luar susun, biasa. ternyata dari 4 hari itu terjadi. Dari di bawah saya peringkat rookie, dan saya rookie, dan istri saya rookie. Jadi dalam 4 Luar hari itu biasa. terjadi rookie. Sebenarnya saya Ah, bidik itu pengen 5 rookie, tapi 5 ya. kebetulan kita terkendala di Jawa, komunikasi kurang paham, dan gimana, ya Ya. lepaslah 2 rookie. Sebenarnya Oh, kami akhirnya terjadilah 3 rookie kan, saya, Oke. istri, sama saudara saya Mas dengan, Yagus ini. iya, ya Susilo, Sapa pejuang. dulu Mas Yagus. Halo Mas Yagus, kakak ini, Kakak ya ya. senior Oke. ini, kakak saya. Ya Ya kan. kebetulan di keluarga itu, ya biarpun kakak, tetap saya aturan keluarga, tetap saya menghormati beliau, kakak saya. Betul. Ada lagi kakak saya yang peringkatnya rookie, Sugeng Wianto, ya Oh, luar dengan biasa. hormat, ya. Ya semoga Mantap. aja saudara-saudara kakak saya perempuan ini mau usaha pengen rookie juga, Weni, Amin. Oke, Mbak Weni ya, mantap. ya Mbak Mantap. Tut yang ikut saya, dan ponakan-ponakan, ya selamat untuk dolen-dolen, ya keputusan ini jangan pernah laku lagi. 1 tahun saja serius di One More, tidak lama-lama, 1 tahun saja. Kalau hitungan benar-benar susunan pas itu, karena One More ini baru 1 tahun. Saya yakin Anda 1 tahun ke depan luar biasa prestasi Anda. Saya yakin. Oke, luar Karena di biasa. bisnis ini, karena ada pelatihnya. Di bisnis ini, kami di konvensional tidak ada pelatihnya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Betul. Tapi di bisnis ini ada pelatihnya. Luar biasa pelatihnya. Terima kasih kepada pelatih saya, Mas Arsad, terima kasih. Pak Eko, Pak Doni, luar biasa beliau. Luar Beliau biasa bukan ini ya. saudara kita, tapi beliau perhatian dengan masa depan kita. Itu luar biasa, atlet-atlet kita ini. Bukan saudara kita, tapi beliau peduli dengan masa depan kita. Itu sangat mulia sekali. Terima kasih, atlet semua. The best Oke. atlet. Betul, ini Luar bukan biasa suatu ya. pujian, karena beliau ini bukan siapa-siapa, tapi beliau peduli dengan masa depan kita. Saya yakin beliau murah rezeki, lancar, sehat untuk Amin. atlet-atlet saya. Amin. Ya. Siap. Oke nih, 4 hari menjadi rookie. Nah sekarang pertanyaannya nih, rookie itu Ya. apa Mas? Rookie Mas, biar Iya. biar Jadi audien kita hari ini tahu nih ya. rookie ini adalah suatu prestasi peringkat awal di One More. Ya. Jadi peringkat awal di One More, kita ini sangat mudah saja. Rookie ini mengajak 5 orang aja, sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi totalnya 10. Kita akan menjadi peringkat rookie. Itu mudah saja kalau kita niat. Ya, banyak teman kita lebih dari 20, 30, 40 orang. Teman kita banyak. Kita cari aja yang memang punya masa depan. Orang 10 ini. Yang mau berubah masa depannya mau ya. berubah. Mau dengan bisnis kita sama-sama. Kalau bisa, kita memikirkan bukan kita yang rookie. Kalau bisa, mitra kita yang rookie. Kita ini sudah otomatis. Kita memikirkan di bawah kita yang rookie. Itu yang menariknya di One More. Memikirkan orang lain, kita sudah akhirnya terpikirkan. Itu yang luar biasanya di One More ini. Luar biasa. Jadi memikirkan orang lain dengan dampak dan efeknya, kita sudah punya peringkat yang prestis itu. Itu. Oke, luar biasa. Dan kebetulan sekarang kami 2 bulan lebih sedikit sudah mencetak 15 rookie kalau nggak salah. Wow, luar biasa. 15 orang ya? Iya, 15 orang yang siap berjuang. Bukan main ini. Dalam waktu 2 bulan 15 rookie. Bukan kami yang hebat. Itu atlet-atlet dan dolen-dolen saya yang punya impian, tujuan jelas. Bukan kami yang hebat. Kebersamaan ini yang membuat kami yang menarik. Bukan kami. Jadi di bisnis ini kebetulan itu kebersamaan itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Teamwork-nya itu, teamwork-nya. Oke. Nah, berbicara rookie ini Mas, biar teman-teman tahu nih, kan kurang lebih ada sekitar 5 menit lagi ya kita bincang ya. Nah, rookie ini
Rookie ini kalau boleh tahu potensi penghasilannya 5 sampai 15 juta ya. 5 sampai 15 juta ya. Dan itu di timnya Mas Andik baru dibangun dalam waktu 2,5 bulan. Ya. Dalam waktu 2,5 bulan kurang lebih 70 hari ya. Baru 70 hari. Udah mencetak 15 orang, bahkan rukinya bukan sekedar dari Kuala Kurun saja, bahkan ada di Jawa, bahkan ada di yang ini yang menarik, di Hong Kong. Boleh sapa Mas Andi kalau teman-teman Hong Kong nih yang hari ini live juga semua nih. Wonder Woman Hong Kong, semangat berjuang. Luar biasa impian Anda, saya yakin luar biasa. Berkat doa-doa kita semua kita satukan, saya yakin kita bisa mencapai sebuah impian kita. Jadi luar biasa. Jangan pernah takut untuk berubah. Takutlah kalau masa depan kita tidak berubah. Betul. Luar biasa ini ya. Di Hong Kong ini ada Mbak Rum ini. Mbak Rum ini lebih canggih ini, Mas Andik. Mbak Rum ini kemarin saya lihat beliau ini juga termasuk lumayan cepat ya, dalam waktu berapa ya? 1 minggu apa 2 minggu ya bisa menjadi rookie. Ya 2 minggu, memang dia 2 minggu menjadi rookie ya. Kalau tidak salah 2 minggu ya, dengan penghasilan kurang lebih sekitar 9 juta berapa ya. Tapi minggu berikutnya, karena kita di One More ini kan hitungan bonusnya mingguan ya. Tapi di minggu keempat penghasilannya tembus di angka 20 loh Mas. Bukan main ini. Makanya ini jadi inspirasi. Ayo teman-teman Hong Kong. Teman-teman Hong Kong ikuti nih Mbak Rumi. Itu. Ya, Bu Rumiati luar biasa, Bu Rumiati, dengan rendah hati saya yakin bisnis Anda akan naik. Dan tetap kerjasama, dan kebetulan di bisnis One More ini ingat ya, penghasilan itu adalah cermin dari tindakan Anda, kebersihan hati, percayakan saja. Di One More ini kita ingin mencapai sebuah kesuksesan. Jadi tidak ada hubungan kesuksesan, tinggalkan. Jauh dari impian, tinggalkan. Kita pengen sukses di One More. Mungkin ada permasalahan, selisih sedikit, nggak apa-apa. Itu sebuah untuk tangga kesuksesan. Percayakan. Bumbunya ya, bumbu kesuksesannya. Ketulusan hati, keikhlasan, percayakan. Pelatih-pelatih Anda adalah orang-orang luar biasa. Bapak Muhammad Arsyad, Bapak Yakus Susilo, Bapak Sugeng, ada Pak Eko Wahyudi, Pak Doni Lawing, luar biasa. Orang-orang top semua. Jadi, Pak Ismet ya. Pak Ismet luar biasa, top leader kita. Pak Ismet. Itu adalah suatu bukti semua kita ini. Pelatih kita ini sang juara semua. Sudah mentalnya nggak diragukan lagi. Terus untuk Hong Kong, terus berjuang. Luar biasa. Anda menginspirasi banyak orang, saya yakin. Doa-doa ini juga ini dong Mas Andik. Ini juga nih kemarin udah mulai merambah ke Filipina ini. Tim. Iya, yang menariknya gini ya, di One More ini kita tidak perlu repot karena ya salah satu yang menarik ini pengiriman, memang ini lagi ada beberapa negara sih yang memang ada aturannya kalau barang masuk ya. Tapi di sisi lain beberapa negara ini gampang ya. Jadi pengiriman itu kita nggak perlu repot-repot, sudah dihandle semua perusahaan. Ini yang menarik nih bisnis kita ini ya. Nah, dan jadi gini ya Mas Andik ya, ini dasar ini ya. Kita Mas Andik baru memulai 2,5 bulan, tapi bisnisnya udah go internasional. Ya, kalau sering saya ceritakan nih, ya from Lewu to world ya, dari kampung sehingga mendunia, dari kampung mendunia. Ya. Oke, nah jadi ini semakin menarik saja ini. Cuman kita juga dibatasi waktu ya, dibatasi waktu. Ya, sama ini menarik juga, dan One More ini teman-teman ya. Dalam waktu, ya, karena kita peringkatnya setiap minggu ya Mas Andik ya, setiap minggu. Dalam waktu setiap minggu, One More Indonesia saja itu mencetak 30-50 orang berpenghasilan peringkat rookie dengan penghasilan 5-15 juta itu setiap minggu. Ini dasar, dan ini terjadi di masa pandemi ya Mas Andik ya. Dan ini terjadi di masa pandemi. Bagaimana ini kalau pandemi ini sudah berakhir, kita sudah bisa melakukan acara offline, saya yakin ini lebih dasar ya. Dan One More kita berada di tahun keemasannya ya, tahun keemasan atau golden period. Ini kesempatan besar buat kita ya. Oke, teman-teman semua ya. Hari ini kita bincang-bincangnya menarik
Ini Mbak Uunnya ada nggak nih, Mas Andik? Hah? Ada Mbak Uun kayaknya. ada nih. Oh. Ada kayaknya. Mbak Uun ada ya. Iya. Ini istrinya beliau yang berjuang memotivasi sehingga beliau bisa seperti ini sekarang di One More ya. Bisa membantu banyak orang tentunya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini perbincangan kita ya cukup menarik ya dengan hadirnya bintang tamu sosok seorang pengusaha yang mau berjuang. Tentunya motivasinya bukan hanya sekedar penghasilan, tapi pengen membantu banyak orang ya. Oke teman-teman, ya jangan lupa juga malam hari ini ada acara namanya Rookies Night. Ya di situ teman-teman akan melihat orang-orang yang dalam 1 minggu berjuang dan mereka mendapatkan peringkat rookie, bahkan peringkat beginner, apprentice dan seterusnya ya, peringkat-peringkat, dan mereka dihargai di malam acara Rookies Night ya. Dan mereka rata-rata ini berjuang dalam waktu 1 minggu dengan menjadi rookie, dan teman-teman bisa lihat malam hari ini, hubungi orang yang membagikan link ini kepada teman-teman malam hari ini untuk Anda melihat acara Rookies Night ya, seperti apa mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Pastikan minggu depan kita akan adakan lagi diskusi santai tentunya dengan narasumber yang jauh lebih menarik ya. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita sapa Mas Andik, teman-teman ya. Hari ini atau mungkin ingat sesi buat terakhir teman-teman closing jangan statement Mas habiskan Andik. waktu Anda untuk memukul dinding, tapi mengubah untuk jadi pintu. Sukses buat Anda ya. Sukses buat kita semua. Siap. Oke, teman-teman ya, sampai ketemu lagi di acara nanti malam, dan sampai ketemu lagi di diskusi santai minggu pagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andik atas kesempatannya ya. Oke. Ini adik kita Lira sakit di lutut karena salah gerak ya, kesleo. Udah 3 bulan, udah dua bulan ya, udah 2 bulan.
tidak bisa diluruskan kakinya. Kata dokter barusan siap di ronsen, katanya harus dioperasi. Nah, mudah-mudahan ini dengan penempelan Finest Neck Glue, mudah-mudahan adik kita ini tak jadi operasi. Ya, mohon doanya semua kawan-kawan. Ini kita tempel Finest Neck Glue-nya. Sekarang ini tidak bisa diluruskan kakinya dan dia harus pakai ini tongkat kalau berjalan. Terima kasih. Udah bisa ditekuk nak? Ini udah agak lurus nih. Awak tadi itu harus ditopang, diangkatnya nggak bisa diluruskan kayak gini. Ini alhamdulillah. Coba berdiri tanpa tongkat. Masya Allah. Jalan, coba jalan sedikit. Masya Allah. Ini luar biasa nih. One more. Udah bisa tegak tanpa tongkat, jalan tanpa tongkat. Masya Allah. Setelah penempelan setengah jam, apa yang Lira rasakan kini? Hah? Lalu mak? Hah? Laringan. Masya Allah, ya Allah. Langsung togaknya? Iyo, terasa nyerahkan jadi. Ya Allah. Jangan apa dulu kata emaknya. Luar biasa. Cuma jalan arah tengok kaki kau tu lah. Hah? Udah bisa jalan tanpa tongkat, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ini testimoni hari ini, tanggal 26 Agustus. Saya baru nempel setengah jam. Ini saksinya ibu ini. Ini neneknya. Ya Bu ya, setengah jam yang lewat Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Coba jalan lagi Lirat. Yang awalnya tak bisa itu harus pakai tongkat. Ini udah bisa jalan. Masya Allah. Udah lepas tongkatnya. Mudah-mudahan ini tak jadi operasi lah, karena hasil ronsennya harus dioperasi. Masya Allah. Luar biasa One More. Ini luar biasa One More. Iya. Biasa. Insya Allah.